Novel fiksi bela diri fantasi perkotaan. Cincin Perintah Kaisar Naga yang ke-4784 hingga 4789. Melihat kondisi tersebut, lalu bagaimana keluarga Huo bisa bertahan hidup di tempat ini? Sentian bertanya dengan penuh rasa ingin tahu. Dengan bantuan tangga surgawi, banyak murid keluarga Huo akan dapat memasuki tangga surgawi. Sumber daya alam dunia di dalam tangga surgawi sangat melimpah. Ada juga biaya yang dipungut dari para pembudidaya yang memasuki tanah tanpa takdir seperti pajak masuk. Jika kamu ingin masuk dan menunggunya, kamu harus memasuki tanah tanpa takdir terlebih dahulu. Keluarga Huo menggunakan hal ini untuk mengumpulkan sumber daya. Kata penguasa Aula ke-10. Keluarga Huo cukup pandai mencari uang. Sentian tersenyum tipis. Tuan Sen, perlu Anda ketahui, jika kamu juga ingin bermain di tangga surgawi, kamu harus berhati-hati terhadap keluarga Huo. Karena kamu telah menghabisi Huo Ming, keluarga Huo tidak akan pernah membiarkanmu pergi. Penguasa Aula ke-10 memperingatkan. Aku mengerti. Jika keluarga Huo terus memprovokasiku, aku tidak keberatan membuat mereka menghilang dari dunia surga dan manusia. Sentian mengucapkan kata-katanya sambil tersenyum santai. Ketika penguasa Aula ke-10 mendengar ini, dia juga tertawa dan berpikir dalam hati bahwa Tuan Si ada di balik layar. Jangankan satu orang dari keluarga Huo, bahkan jika 10 orang dari keluarga Huo datang, mereka semua akan padam. Kutu Kupret, sebaiknya kamu berhati-hati. Perintah pembunuhan Aula ke-10 dikeluarkan oleh Huo King. Jika tangga surgawi benar-benar muncul di tanah tanpa takdir, keluarga Huo pasti akan mengeluarkan perintah pembunuhan terhadapmu. Ketika taruhannya dinaikkan, beberapa biksu yang menuju tangga surgawi pasti akan tergoda dan berusaha mendekatimu. Namun, tidak semua orang tahu bahwa kamu memiliki pendukung yang luar biasa. Yun Li mengingatkan Sentian untuk jangan terlalu ceroboh. Aku mengerti. Sentian mengangguk. Kalian berdua bisa mengobrol dengan baik, aku tidak akan mengganggu kalian. Aku juga ingin berlatih dan melihat apakah aku bisa meningkatkan alam kultivasiku sebelum tangga itu muncul. Sentian telah mengumpulkan begitu banyak tas penyimpanan dari penguasa Aula ke-10, dan ada cukup banyak sumber daya di dalamnya. Dengan begitu banyak sumber daya, seharusnya tidak menjadi masalah untuk mencapai tingkat yang lebih tinggi. Di area keluarga Huo, tempat tanah tanpa takdir. Ayah, ayah. Huo King sedang berdiri di aula utama ketika dia ditampar wajahnya oleh Huo Zhenfeng, kepala keluarga Huo. Huo King berdiri di sana tidak bergerak, wajahnya penuh dengan kengerian. Kutu Kupret, kenapa kamu tidak pergi ke aula ke-10 untuk berlatih? Kenapa kau memanggil kakakmu? Sekarang kakak tertuamu sudah mati, kamu masih berani kembali. Wajah Huo Zhenfeng penuh amarah. Tuan, masalah ini bukan salah Tuan Muda kedua. Ini semua karena orang bernama Sentian itu. Dia menargetkan Tuan Muda kedua dan menghancurkan aula ke-10. Tuan Muda kedua hanya meminta bantuan. Pengurus rumah tangga Lu berkata dengan hati-hati. Diamlah, kamu juga pantas dihukum. Kenapa kamu mengikuti Tuan Muda keluar tanpa memberitahuku? Huo Zhenfeng menatap pengurus rumah tangga Lu dan berkata dengan marah. Pengurus rumah tangga Lu bergetar dan berkata, Tuan, putra tertualah yang mengatakan kepada kami untuk tidak memberitahu, dan kami merasa bahwa tidak ada pembudidaya di dunia surga dan manusia yang dapat menyakiti kami. Tapi siapa yang tahu keadaannya akan jadi seperti ini. Pengurus rumah tangga Lu berkata dengan nada tergagap. Dia tidak tahu bagaimana seorang pembudidaya Mahayana biasa bisa memiliki orang sekuat itu di belakangnya. Tangga surgawi akan segera muncul, dan pasukan tersembunyi di semua sisi siap bergerak. Beraninya kalian, para semprul, berkeliaran. Tidakkah kamu tahu bahwa selalu ada orang yang lebih baik darimu? Huo Zhenfeng bertanya dengan nada kesal. Ayah, dendam kakak tertuaku harus dibalaskan. Aku tidak percaya Kutu Kupret itu akan tinggal di dinasti Xiao selama sisa hidupnya. Huo King juga ingin membawa orang untuk membalaskan dendam kakak laki-lakinya. Diamlah. Tangga surgawi akan segera muncul. Jangan berlarian. Kirim juga lebih banyak orang ke perbatasan. Selama kurun waktu ini, aku yakin banyak biksu akan datang ke tanah tanpa takdir lebih awal. Ingatlah untuk mengenakan biaya masuk lebih tinggi saat waktunya tiba. Tentu saja, itu tergantung pada orangnya. Jika lawannya terlalu kuat,
tidak apa-apa untuk mengurangi jumlahnya untuk menghindari konflik. Huo Zhenfeng memberi instruksi kepada pengurus rumah tangga Lu. Aku mengerti. Aku akan segera mengaturnya. Pengurus rumah tangga Lu berkata sambil mengangguk. Ayah, aku tidak akan merasa tenang jika tidak membalaskan dendam kakakku. Huo Qing berkata sambil menggertakkan giginya. Bukankah kamu sudah mengeluarkan perintah perburuan untuk kutu kupret itu? Karena tidak ada yang berani mengambil tindakan dengan 100.000 batu spiritual abadi, maka tingkatkan menjadi 200.000. Ingat, uang membuat dunia berputar. Tangga surgawi akan segera muncul, dan kita bisa menghasilkan banyak uang lagi. Huo Zhenfeng menaikkan hadiah menjadi 200.000 batu abadi untuk memburu Sentian. Suara serak 4785. Di dinasti Xiao, Sentian mengabdikan dirinya untuk berkultivasi, dan sumber daya yang tak terhitung jumlahnya di sekitarnya dikonsumsi dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Sentian, keluarlah, kamu di mana? Tepat ketika Sentian sedang berlatih, sebuah suara marah terdengar. Adik perempuan, bukankah kamu sudah berjanji Patsaku sebelumnya untuk berbicara baik-baik? Jangan marah. Lin Kevan mengikuti di belakang Lin Keting dan terus membujuknya. Ketika Lin Kevan kembali ke kota matahari dan bulan, dia memberitahu bahwa Sentian tentang Bobo dengan Hua Yuying. Lin Keting datang dengan marah. Dan ketika Xuan Bin dan yang lainnya melihat Lin Keting dan Lin Kevan yang marah mengikutinya, mereka semua tersenyum tipis. Mereka tahu bahwa masa-masa indah Sentian mungkin sudah berakhir. Sentian mungkin memiliki banyak kekasih, tetapi dia juga harus menanggung banyak masalah dari para kekasihnya. Tuan Shen sedang berlatih. Tidak seorang pun boleh mengganggunya. Pada saat ini, Hua Yuying berdiri. Ketika Lin Keting melihat Hua Yuying, dia langsung marah dan berkata, apakah kamu yang ingin merebut laki-lakiku? Kenapa kamu tidak mencari laki-laki lain, tetapi harus mencari Sentian? Bukan aku yang mencarinya, tapi dia yang mencariku, kata Hua Yuying. Jika Sentian tidak meminta Hua Yuying untuk mengajarinya teknik hujan kehidupan, dia tidak akan harus berlatih kultivasi ganda dengan Hua Yuying. Omong kosong. Pasti kamu yang merayunya. Biarkan Sentian keluar dan menjelaskannya. Lin Keting sama sekali tidak mempercayainya, jadi dia ingin segera menemui Sentian untuk menanyakannya dengan jelas. Aku bilang, Tuan Shen sedang berlatih, tidak boleh ada yang mengganggunya. Hua Yuying melambaikan tangannya, dan sebuah formasi menghalangi tempat Sentian berlatih. Lin Keting menjadi marah saat itu juga. Melihat Hua Yuying merapal mantra, dia juga menyerang Hua Yuying secara langsung. Melihat ini, Hua Yuying juga mulai bertarung dengan Lin Keting tanpa ragu-ragu. Dua orang wanita sedang berkelahi, dan yang lainnya hanya bisa menonton dari samping, tidak ada seorang pun yang berani maju. Berhentilah, berhentilah berkelahi. Lin Kevan tidak punya pilihan selain membujuk dari samping. Kedua wanita itu sempat bertukar jurus, namun kekuatan Lin Keting tidak sebaik Hua Yuying, dan dia pun segera tertinggal. Jika Hua Yuying tidak menunjukkan belas kasihan, Lin Keting pasti sudah dikalahkan sejak lama. Namun, Lin Keting adalah putri tertua kota matahari dan bulan, dan saudara laki-lakinya Lin Kevan mengawasi dari samping, jadi Hua Yuying tidak berani menggunakan tindakan kasar apapun. Duar. Tepat saat kedua perempuan itu bersitegang satu sama lain, tiba-tiba terdengar suara gemuruh yang keras. Langit seketika berubah hitam, dan awan guntur tebal menutupi seluruh dinasti Xiao. Adegan ini bagaikan kiamat dunia. Tuan Shen akan segera menerobos. Melihat pemandangan ini, Xiao Yuanshan buru-buru berkata. Melihat ini, Hua Yuying dan Lin Keting juga langsung berhenti dan menatap kosong. Mereka tahu bahwa ini adalah saat yang paling berbahaya bagi Sentian, dan mereka tidak boleh membiarkan Sentian terganggu. Semua orang tahu, itu sangat berbahaya ketika seseorang sedang mengalami kesengsaraan guntur. Duar, duar. Kilatan guntur menyambar, guntur bergemuruh, dan sambaran guntur menyambar satu demi satu. Hingga tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan, langit berangsur-angsur cerah dan awan guntur pun menghilang. Pintunya perlahan terbuka, dan Sentian perlahan berjalan keluar. Pada saat ini, Sentian telah mencapai alam Mahayana tingkat ketiga. Sekarang, kemajuan wilayah kecil telah membuat Sentian merasa cuek. Dan kesengsaraan guntur ini tidak dapat melukai Sentian sedikit pun.
Siapa yang berteriak saat aku sedang berlatih tadi? Tatapan mata Sentian menyapu Lin Keting dan Hua Yuying. Menghadapi Sentian, Lin Keting tiba-tiba menjadi malu dan tidak berani berteriak. Tuan Sen, dia ingin menemuimu, tetapi aku menghentikannya karena aku takut mengganggu latihanmu. Hua Yuying berkata, apa kamu tidak tahu bahwa diganggu saat berlatih itu tabu? Apa kamu ingin membuatku geblek dan ingin menghancurkan suamimu? Sentian menanyai Lin Keting. Tidak, Lin Keting segera menggelengkan kepalanya. Bagaimana mungkin dia bisa menyakiti Sentian? Dia terlalu marah tadi. Aku harus menghukummu hari ini. Setelah Sentian selesai berbicara, dia menarik Lin Keting dan berjalan masuk ke dalam rumah. Suara serak 4786. Kakak, selamatkan aku, selamatkan aku. Lin Keting sedikit panik. Dia tidak tahu bagaimana Sentian akan menghukumnya. Sentian, dia hanya sedikit marah sebelumnya. Dia tidak bermaksud mengganggu latihanmu. Tolong maafkan dia kali ini. Lin Kevan buru-buru mengikuti Sentian untuk memohon belas kasihan. Tetapi Sentian mengabaikannya dan membanting pintu. Tak lama kemudian, suara Lin Keting terdengar dari dalam ruangan, tetapi semakin banyak orang mendengarkan, semakin mereka merasa ada yang tidak beres. Suara Lin Keting tidak terdengar seperti orang yang baru saja dipukuli. Dia sepertinya sangat bahagia. Wajah Hua Yuying tiba-tiba memerah. Dia baru saja mengalaminya, jadi tentu saja dia tahu apa maksud teriakan Lin Keting. Pada saat ini, Hyun Bin dan yang lainnya juga mendengarnya dan berbalik dengan malu. Sementara Lin Kevan tidak bisa pergi, dia juga tidak bisa tinggal. Tidak diketahui berapa lama, dan tanpa melihat jam. Saat ini, tak terasa hari sudah gelap. Dan pintu Sentian terbuka, Lin Keting bersandar di bahu Sentian dan berjalan keluar sambil tersenyum. Melihat ekspresi adik perempuannya yang menggemaskan, Lin Kevan tahu bahwa Sentian telah sepenuhnya menaklukkan Lin Keting. Saudara Sen sungguh hebat, bekerja dari pagi hingga senja, benar-benar membuat orang iri. Pada saat ini, Yun Li berjalan ke halaman Sentian dengan rasa iri di wajahnya. Saudara Yun, kamu juga sangat kuat, kata Sentian sambil tersenyum. Aku tidak bisa melakukan itu. Aku jauh dari itu. Yun Li tersenyum, lalu berkata, tangga surgawi akan muncul di tanah tanpa takdir. Ada fenomena aneh di tanah tanpa takdir, dan sejumlah besar pembudidaya telah berkumpul di sana. Haruskah kita pergi ke sana terlebih dahulu untuk membiasakan diri dengannya? Tentu saja, bahkan jika kamu tidak memberitahuku, aku ingin pergi dan melihatnya juga. Ketika Sentian mendengar ini, dia mengangguk setuju. Baiklah, kita akan berangkat besok, tapi demi keselamatanmu, kita harus pergi sendiri-sendiri. Bagaimanapun, tanah tanpa takdir adalah wilayah keluarga Huo. Dengan begitu banyak dari kita bersama, mudah bagi mereka untuk menargetkan kita. Kata Yun Li. Baiklah, aku akan pergi sendiri besok, dan kamu bisa naik pesawat. Ingatlah untuk membawa lebih banyak sumber daya, lagi pula, tidak ada sumber daya yang bisa diisi ulang tanah tanpa takdir. Sentian masih ingat kata-kata dari penguasa Aula ke-10. Tidak ada sumber daya di tanah tanpa takdir, bahkan energi spiritual pun tidak ada. Jika seseorang bertarung di tanah tanpa takdir dan menghabiskan terlalu banyak energi, tidak akan ada cara untuk mengisinya kembali. Seseorang hanya dapat membawa sejumlah kecil sumber daya, dan menghabiskan sumber dayanya sendiri untuk berlatih. Setelah mencapai kesepakatan, Sentian menghubungi Sing Daorong semalam dan memintanya untuk mengirim semua batu abadi di kota binatang. Sentian menarik Hua Yuying dan kembali ke kamar. Kali ini, Hua Yuying dan Lin Keting bersama, yang dapat dianggap sebagai upaya Sentian untuk mendamaikan keduanya. Keesokan paginya, Sing Daorong mengirim 100.000 batu abadi, dan Sentian meminta Ji Yun untuk mengeluarkan pesawat udara. Karena kekuatan Ji Yun masih terlalu rendah, tidak ada gunanya pergi ke tanah tanpa takdir. Lagi pula, jika dia tidak menaiki tangga surgawi, tidak ada keuntungan untuk pergi ke tempat seperti tanah tanpa takdir yang tidak memiliki sumber daya. Selain itu, Ji Yun sekarang memiliki seorang pasangan kultivasi ganda, dan dia bisa berada dalam pelukan seorang wanita yang lembut sepanjang hari, jadi dia tidak ingin berlarian kemana-mana. Sentian menyerahkan pesawat itu kepada Suan Bin untuk dikendalikan, sehingga setiap orang tidak perlu menghabiskan energi apapun dalam perjalanan ke tanah tanpa takdir, dan mereka juga bisa berlatih di pesawat itu.
Sentian sendiri terbang di udara, menuju ke tanah tanpa takdir sesuai dengan lokasi yang disebutkan oleh penguasa Aula ke-10. Hyun Bin, Zhou Tang, Chang Yue, Hua Yuying, Yun Li, Silan, penguasa Aula ke-10, Lin Kevan, dan Lin Keting. Semua orang ini berada di dalam pesawat, mengikuti Sentian dari belakang, menjaga jarak tertentu. Sepanjang perjalanan, rombongan juga bertemu banyak biksu yang sedang menuju ke tanah tanpa takdir. Terlebih lagi, para pembudidaya ini semuanya sangat kuat, dan yang terlemah berada pada alam Mahayana tingkat ke-8. Sentian sangat terkejut. Dia tidak menyangka bahwa ada begitu banyak master yang tersembunyi di dunia surga dan manusia ini. Ketika Sentian dan anak buahnya sedang bergegas menuju ke tanah tanpa takdir, dua sosok dari ujung utara wilayah utara juga sedang bergegas menuju ke arah tanah tanpa takdir. Kedua pria itu bergerak sangat cepat, dengan api yang membakar sekujur badan mereka. Sekilas, mereka tampak seperti dua meteor yang terbakar. Setelah waktu yang tidak diketahui, Sentian tiba di permukaan laut yang sunyi. Laut itu sunyi yang senyap, mirip dengan laut mati di wilayah timur. Melihat ke atas, ada area abu-abu di depan, seolah-olah ada sebuah penghalang, dan itu adalah ujung dunia surga dan manusia. Setelah melewati sini, kita akan sampai di tanah tanpa takdir. Sentian menarik napas dalam-dalam dan kemudian terbang menuju area abu-abu. Di belakang Sentian, Suan Bin dan yang lainnya mengikuti dengan menaiki pesawat udara. Tetapi tepat setelah Sentian mencapai wilayah abu-abu, tiba-tiba sebuah kekuatan misterius datang untuk menekannya. Sentian mengabaikannya dan menggunakan badannya yang kuat untuk menghancurkan tekanan itu menjadi berkeping-keping. Pada saat ini, ada seorang lelaki tua berjalan keluar dari area abu-abu. Seorang pembudidaya di puncak alam Mahayana. Orang tua itu mengenakan jubah hitam, dan ketika dia melihat wilayah Sentian, ada ekspresi jijai di wajahnya. Sejak kapan seorang pembudidaya tingkat 3 alam Mahayana berani datang ke sini? Orang tua itu menatap Sentian dan berkata. Sentian juga melirik lelaki tua itu 2 kali, dan tidak berniat memperhatikannya, dan ingin berjalan mengelilinginya. Namun lelaki tua itu mengulurkan tangannya dan berkata, apakah kamu tidak tahu aturannya? Aturan apa? Sentian tercengang. Untuk memasuki tanah tanpa takdir ini, kamu harus membayar 1000 batu abadi. Kata lelaki tua itu. Sentian tidak mengatakan apa-apa, tetapi dengan santai melemparkan 1000 batu abadi kepada lelaki tua itu. 1000 batu abadi bagaikan setetes air bagi Sentian. Tidak perlu membuang waktu untuk 1000 batu abadi. Orang tua itu menatap batu-batu abadi itu dan sedikit tercengang. Dia jelas tidak menyangka bahwa Sentian, seorang pembudidaya tingkat 3 di alam Mahayana, dapat dengan mudah mengeluarkan 1000 batu abadi dan tampaknya tidak peduli sama sekali. Aku bertemu dengan saudara generasi kedua. Orang tua itu merasa sangat bahagia. Bolehkah aku masuk? Sentian bertanya. Kamu bisa melewatinya, tetapi kamu telah memasuki tanah tanpa takdir. Orang tua itu ingin mengatakan sesuatu selanjutnya, tetapi sebelum dia bisa menyelesaikannya, Sentian melemparkan 1000 batu abadi lagi ke tangan orang tua itu. Penampilan orang kaya baru ini benar-benar membuat lelaki tua itu bingung. Ada lagi? Tanya Sentian. Orang tua itu tidak dapat memikirkan alasan apapun untuk sesaat, tetapi dia tidak ingin membiarkan Sentian pergi. Jarang sekali dia menemukan seorang pembudidaya seperti Sentian yang tingkat budidayanya rendah tetapi sangat dermawan. Jika dia bertemu dengan domba gemuk seperti itu, dia harus memerasnya sampai tuntas. Lagi pula, banyak generasi kedua yang kaya dengan alam rendah selalu membawa ahli bersama mereka saat mereka keluar, dan mereka bahkan tidak akan memandang penjaga gerbang seperti orang tua. Tapi Sentian sekarang sendirian. Jika dia tidak menghabisinya sekarang ini, kapan lagi dia akan menghabisinya? Tentu saja, uang ini bisa membawamu ke tanah tanpa takdir, tetapi setelah kamu masuk, masih ada biaya masuk gerbang, biaya portal, penitipan barang, parkir dan jembatan. Orang tua itu menghitung dengan jarinya dan menjelaskan setiap hal kepada Sentian. Katakan saja berapa banyak batu abadi yang kamu butuhkan. Sentian terlalu malas untuk mendengarkannya. Orang tua itu masih sibuk pura-pura menghitung, dan akhirnya menggertakkan giginya. Aku butuh 5000 batu spiritual abadi. Ini untukmu. Begitu lelaki tua itu selesai berbicara, Sentian langsung melemparkan 5000 batu abadi.
Orang tua itu tercengang, lalu menangkapnya dengan keras. Apakah ini terlalu sedikit? Apakah dia begitu bodoh? Dia bertanya dengan gigi terkatup, dan hanya berani meminta 5.000 batu abadi. Jika dia meminta lebih, pihak lain jelas akan memberikannya kepadanya. Orang tua itu kini sangat menyesalinya. Tunggu sebentar, situasimu agak istimewa. Kami butuh tetua kami untuk datang ke sini langsung. Orang tua itu menghentikan Sentian dan berkata, apakah kamu anggota keluarga Huo? Tanya Sentian. Lelaki tua itu mengangguk, benar sekali. Tapi jangan sebut-sebut tentang mengenal keluarga Huo kami, itu tidak ada gunanya. Ini aturan kami, kamu tidak boleh menggunakan pintu belakang. Jangan khawatir, aku tidak akan menyebutkannya, tapi aku benar-benar mengenal dua tuan muda Huo Ming dan Huo Qing dari keluarga Huo Mu. Kata Sentian sambil tersenyum. Suara serak 4788. Oh, tuan muda kita kenal banyak orang. Banyak orang yang datang ke sini mengatakan mereka mengenal keduanya. Tapi tuan muda Huo Ming kita sudah meninggal beberapa waktu lalu. Kamu bahkan tidak tahu ini, jadi mungkin kamu tidak punya hubungan dekat dengan tuan muda kita. Sembari bicara, lelaki tua itu mengeluarkan slip giok transmisi suara. Saat kekuatan spiritual lelaki tua itu disuntikkan ke dalam potongan batu giok itu, sebuah suara segera terdengar. Ada apa? Terdengar suara yang sangat tua dari seberang sana. Penatua Liu, ada seseorang dengan identitas khusus yang perlu memasuki tanah tanpa takdir. Aku ingin kamu datang dan memeriksanya sendiri. Orang tua itu buru-buru berkata dengan suara rendah. Baiklah. Pihak lain hanya menjawab dengan suara cuek. Sesaat kemudian, aura mengerikan tiba-tiba muncul, diikuti oleh kemunculan seorang lelaki tua berjubah indah. Saat lelaki tua itu muncul, kehampaan di sekitarnya mulai berputar. Tingkat kedua alam transformasi keabadian, tidak peduli dari segi kekuatan atau pakaian, sudah jelas bahwa lelaki tua berjubah indah itu satu tingkat lebih tinggi. Penatua Liu, ini paus besar. Orang tua berjubah hitam itu menghampiri tetua Liu dan berbisik. Penatua Liu mengangguk, berjalan mendekati Sentian dengan serius, menatapnya dan berkata, kamu hanya seorang pembudidaya Mahayana tingkat 3, mengapa kamu ada di tanah tanpa takdir ini? Hanya bermain, apakah tidak boleh? Kata Sentian dengan tenang. Tentu saja kami mengizinkannya. Selama kamu membayar biayanya, kami akan. Aku sudah membayar semua biayanya. Sentian menjawab tanpa menunggu Penatua Liu selesai berbicara. Penatua Liu, semua biaya pintu masuk, biaya portal, dan biaya parkir telah dibayarkan. Orang tua berjubah hitam itu dengan putus asa mengikuti arahan Penatua Liu dan mengedipkan mata padanya. Aku tahu kamu sudah menyerahkannya, jadi tentu saja kamu boleh masuk, tetapi wilayahmu terlalu rendah. Kamu juga tahu bahwa tangga surgawi akan segera terbuka. Banyak master telah datang ke tanah tanpa takdir kita. Jika kamu berada di level ini dan tidak ada yang melindungimu, kamu akan terbunuh dalam hitungan menit. Jadi, saat kamu memasuki tanah tanpa takdir, kamu membutuhkan seseorang untuk melindungimu. Seseorang harus bertanggung jawab atas keselamatanmu, jadi biaya keamanan ini perlu dipungut. Penatua Liu berkata dengan serius. Berapa banyak yang kamu butuhkan? Tanya Sentian. 5.000. Berdehem. Orang tua berjubah hitam itu terbah-tiup putus asa, lalu meraih Penatua Liu dan menariknya ke samping. Penatua Liu, ini paus besar, jangan takut mengambilnya. Bisik lelaki tua berjubah hitam itu. 5.000 sudah cukup bagiku. Jangan minta lebih, atau dia akan pergi. Kata Penatua Liu. Dia tidak akan lari. Dia memberiku 7.000 batu abadi tanpa berkedip, kata lelaki tua berjubah hitam itu. Hebat sekali. Penatua Liu tercengang, lalu dia tertawa gembira. Sentian, yang berdiri di samping, memandang dua orang yang berbisik-bisik itu dan ikut tertawa. Dua orang pria semprul. Aku baru saja membicarakannya. Dalam kasusmu, kamu akan membutuhkan 50.000 batu spiritual abadi. Kamu hanya perlu membayar 50.000 batu spiritual abadi, dan kami dapat memastikan tidak akan terjadi apa-apa padamu di tanah tanpa takdir. Ketika tangga surgawi terbuka, jika kamu ingin memasukinya dan bermain-main, kami dapat membantumu. Penatua Liu menjelaskan kepada Sentian secara rinci, mungkin karena dia takut 50.000 batu abadi akan membuat Sentian pergi. 50.000 batu spiritual abadi, tidak banyak.
Sentian tidak ragu-ragu, dia mengeluarkan tas penyimpanan dan melemparkannya ke Penatua Liu. Penatua Liu menatap batu abadi itu dan segera tersenyum dan berkata, "Baiklah, kamu boleh masuk. Aku akan segera mengirim seseorang untuk melindungi keselamatanmu. Jika kamu butuh sesuatu di tanah tanpa takdir, katakan saja padaku, aku akan memuaskanmu." "Terima kasih," kata Sentian, dan berjalan masuk tanpa menoleh ke belakang. "Kita kaya, kita benar-benar kaya. Kita hanya perlu membayar 1.000 kepada penguasa keluarga, dan sisanya milik kita," kata lelaki tua berjubah hitam itu dengan penuh semangat. "Kenapa kamu begitu bersemangat? 50.000 batu spiritual abadi ini milikku. Kamu bisa memberikan 1.000 dari 7.000 batu spiritual abadi yang kamu dapatkan kepada penguasa keluarga, dan menyimpan sisanya untuk dirimu sendiri. Aku akan berpura-pura tidak melihatnya." Penatua Liu melotot ke arah lelaki tua berjubah hitam itu dan berkata. Suara serak 4789. Orang tua berjubah hitam itu tertegun, tetapi dia tidak berani membantah. Dia hanya bisa mengangguk dengan putus asa. Pada saat ini, sebuah pesawat udara besar datang perlahan, dan Lin Kevan berdiri di depan pesawat udara itu. Melihat ini, Penatua Liu dan lelaki tua berjubah hitam semuanya menjadi serius. Ketika Penatua Liu melihat Lin Kevan di pesawat udara, dia berinisiatif untuk menyambutnya. "Bukankah ini pangeran keempat dari kota matahari dan bulan? Aku sangat tidak sopan," kata Penatua Liu sambil tersenyum di wajahnya. "Berapa biaya yang harus kubayar untuk memasuki tanah tanpa takdir?" Lin Kevan bertanya tanpa ekspresi. "Biaya masuk. Pangeran keempat bisa masuk sesuka hati," Penatua Liu berkata dengan tergesa-gesa. "Aku punya beberapa teman di pesawat udara ini. Apakah kamu ingin memeriksanya?" Lin Kevan berkata. "Tidak, tidak ada apa-apa." Penatua Liu melambaikan tangannya berulang kali. Lin Kevan mengangguk, dan pesawat udara itu perlahan memasuki wilayah abu-abu. "Sangat keren. Pangeran keempat kota matahari dan bulan sangat mengagumkan." Orang tua berjubah hitam itu memandang pesawat udara yang perlahan mendekat dengan rasa iri di wajahnya. "Tetap waspada di masa mendatang. Jangan menyinggung orang seperti ini jika kamu bisa menghindarinya. Aku telah memintamu untuk menjaga perbatasan, itu pekerjaan yang bagus, tetapi kamu harus memiliki visi," kata Penatua Liu kepada lelaki tua berjubah hitam. "Jangan khawatir, Tetua Liu. Aku punya sepasang mata yang bisa melihat menembus orang dengan sangat jelas. Aku baru saja membunuh 1 orang." Orang tua berjubah hitam itu tersenyum dan berkata. Penatua Liu juga sangat senang. Dia berhasil mendapatkan puluhan ribu batu abadi secara gratis. "Keren sekali. Kalian berdua tampak sangat bahagia." Pada saat ini terdengarlah suara. Mereka berdua menoleh ke arah suara itu dan langsung tercengang. "Tuan Aula ke-10, mengapa kamu ada di sini juga?" Penatua Liu dan lelaki tua berjubah hitam semuanya maju menemui mereka. "Tuan Aula ke-10, itulah penguasa Aula ke-10 di kuil, dan tuan mudanya bekerja di bawah mereka." Meskipun keluarga Huo memiliki banyak orang berpangkat tinggi di kuil, mereka tetap saja merupakan cabang sampingan dari keluarga Huo. Ditambah lagi, mereka berdua hanyalah pelayan keluarga Huo, jadi ketika mereka bertemu dengan penguasa Aula ke-10, mereka sangat perhatian. "Kalian berdua menjaga perbatasan?" Penguasa Aula ke-10 bertanya. Karena Huo King, penguasa Aula ke-10 menjadi akrab dengan keluarga Huo. Ya, kami berdua berjaga-jaga." Penatua Liu mengangguk berulang kali, lalu berkata, "Tuan Aula ke-10 akan datang. Aku ingin tahu apakah Tuan Muda tahu tentang ini. Apakah kamu ingin aku melaporkannya?" "Tidak perlu, aku kesini hanya untuk melihat-lihat dan bersantai." Penguasa Aula ke-10 melambaikan tangannya dan berkata, "Kalau begitu, penguasa Aula ke-10, silahkan." Mereka berdua membungkuk dan membuat gerakan mengundang. Pada saat ini, kilatan kekejaman terpancar di mata penguasa Aula ke-10, lalu kedua telapak tangannya terjulur. Bang! Bang! Setelah 2 bunyi, Penatua Liu dan lelaki tua berjubah hitam terlempar mundur, lalu memuntahkan darah karena terkejut. "Tuan Aula ke-10, ini." Penatua Liu menatap penguasa Aula ke-10 dengan tidak percaya. Dia tidak mengerti mengapa penguasa Aula ke-10 tiba-tiba menyerang mereka berdua. "Kalian berdua orang bodoh, beraninya kalian memeras batu abadi Tuan Sen, kalian sedang mencari kematian."
Penguasa Aula ke-10 melangkah maju dan memeriksa tas penyimpanan kedua pria itu, termasuk tas yang diberikan oleh Sentian. Tuan Sen, mungkinkah pemuda tadi? Penatua Liu tampak tidak percaya. Dia hanyalah seorang pembudidaya tingkat 3 di alam Mahayana. Bagaimana mungkin dia dipanggil Tuan oleh penguasa Aula ke-10 dan bahkan menyerang mereka? Setelah menyimpan tas penyimpanan, penguasa Aula ke-10 melambaikan tangannya. Penatua Liu dan lelaki tua berjubah hitam itu musnah dalam sekejap, seolah-olah keduanya tidak pernah ada. Penguasa Aula ke-10 berlagak memasuki wilayah abu-abu. Sentian dan Lin Kevan dan yang lainnya menunggunya di depan. Apakah kamu mendapatkannya kembali? Sentian bertanya langsung setelah melihat penguasa Aula ke-10. Aku mendapatkannya kembali. Penguasa Aula ke-10 mengangguk dan menyerahkan semua tas penyimpanan kepada Sentian. Sentian hanya mengumpulkan batu abadi yang menjadi miliknya, dan melemparkan sisanya kembali ke penguasa Aula ke-10. Alasan mengapa Sentian begitu bahagia saat ini bukanlah karena dia kaya, tetapi karena dia tahu bahwa tidak peduli berapa banyak dia memberi, dia bisa mendapatkannya kembali. Bersambung.